Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader semuanya, trader yang benar-benar saya hormati, rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai analisa trading harian kita pada hari ini. Dan banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada trader semuanya. Gimana? Salah satu informasi yang paling penting adalah setelah penurunan Euro USD yang sangat luar biasa menuju ke 0.99, sudah saatnya untuk Euro USD dia kembali lagi menuju ke 1.00. Nah, ini dia. Ini adalah tema yang sangat luar biasa karena Euro USD kembali lagi menuju 1.00 sampai pada hari Kamis nanti, di saat menurut rencana Europe Central Bank akan menaikkan tingkat suku bunga hingga 75 BP. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita akan coba langsung aja ke analisa trading harian kita pada hari ini, trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, kita selalu mulai dari analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini memiliki kecenderungan yang lebih banyak menuju bullish. Akan tetapi harus diperhatikan oleh trader semuanya, setelah kemarin dia sempat menembus poin 110 dan dia turun dan ditutup pada sekitaran 110 109.722 ya, 722. Hari ini ada kecenderungan agak sedikit menurun, tapi di awal pasar Asia agak sedikit mengalami bullish ya. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke depan, karena hari ini juga ada informasi yang sangat luar biasa di kalender ekonomi. Ini saya coba tampilkan dulu kalender ekonomi buat para trader semuanya ya. Nah, ini dia. Untuk kalender ekonomi hari ini bisa dilihat ya sebagai acuan buat kita semuanya, bahwa kalender ekonomi hari ini yang harus diperhatikan nanti pada pukul 15.30 PMI konstruksi dari yang akan mempengaruhi terhadap pound sterling, dan pukul 21.00 indeks manajer pembelian PMI non manufaktur ya. Ini dia agak sedikit mengalami pengurangan. Kita akan lihat apakah akan mempengaruhi terhadap pergerakan dolar ke depan setelah masuk di pasar Amerika. Kita akan lihat semuanya ya trader ya. Oke, kita lanjut semuanya ya. Kita lanjut lagi para trader Indonesia. Nah, kita lihat di sini bagaimanakah pergerakannya ke depan. Nah, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa untuk saat ini kemungkinan besar dia masih bisa naik lagi ya. Minimal sekarang udah 109.168. Ada tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik minimal di level paling maksimal banget menurut saya. Paling maksimal banget dia bisa sampai di level yang paling tertinggi di sini. Ya, saya tutup dulu. Oke, paling maksimal banget dia bisa sampai ke level, tamin dulu. Oke. Paling maksimal banget dia bisa sampai ke 109.3738. Nah, dan apabila terjadi penurunan seperti yang telah saya sampaikan, bahwa penurunan dia minimal dia bisa sampai di level sini. Nah, kita lihat, nah penurunan dia 109.416. Jadi antara 109.416 sampai 109.738 adalah rentang harian yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD trader semuanya? Untuk Euro USD bisa sangat dengan jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini mempunyai kemungkinan besar mengalami bullish. Tapi kita akan lihat trader, memang secara garis besar dia sudah berada di bawah titik support dan dia akan naik ke atas ya. Nah, seperti yang telah saya bilang bahwa ya, Euro USD dia akan mencoba mencapai 1.00. Ini adalah rentang harian yang memang benar-benar akan dituju oleh Euro USD, diakibatkan karena tawaran hawkish dari Europe Central Bank yang nanti akan dikeluarkan pada ya, hawkish Europe Central Bank sangat kuat, dan kenaikan indeks suku bunga sebesar 75% yang akan dikeluarkan pada hari Kamis. Di selain itu juga trader, tapi ingat bahwa
Faktor pengaruh juga bisa terjadi penurunan terhadap Euro USD adalah Rusia telah memutus pasokan energi ke zona Eropa dengan memberikan sanksi yang sangat berat terhadap gas alam untuk Eropa, apalagi udah mau masuk musim dingin. Inilah yang bisa menjadi akibat kenapa Euro USD ini bisa mengalami penurunan lagi. Tapi apabila berjalan sesuai dengan prediksi dan dia bisa naik sampai dengan 75 BP, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai di level 1.00. Nah, kita akan lihat di sini secara garis besar ya, lihat. Nah, ini dia. Kita akan lihat trader semuanya setelah dia mengalami penurunan ya. Sekarang dia bergerak di seputaran 0.9962. Nah, menurut analisa saya, apabila dia masih mengalami penurunan, berarti menurut saya dia akan mencoba sampai di level 0.99343. Akan tetapi apabila dia mengalami kenaikan trader, setelah dia akan, ini menurut saya ini dia pasti akan turun dulu. Setelah itu dia akan naik. Dengan kenaikan yang paling maksimal menurut analisa saya, dia akan mencoba minimalnya sampai di level 0.99767, dan kalau yang paling maksimal banget itu akan sampai di seputaran 1.00011. Oleh karena itu saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pergerakan yang akan terjadi adalah di seputaran sini. Nah, ini dia. Harap diperhatikan. Dengan tujuan utama adalah 1.0011, kita akan lihat ke depan apakah pergerakan dari Euro USD ini bisa sampai di sini, di atas di sekitaran 1.00. Saya berpikir bahwa mungkin hari ini belum bisa, tapi mungkin besok pasti bisa. Menurut analisa saya, pergerakan yang paling maksimal itu bisa terjadi itu seputaran 0.99867, itu yang paling maksimal. Untuk bisa sampai ke 1.00 bisa, tapi mungkin besok atau lusa ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar, trader semuanya? Untuk pound sterling uncle saham dolar, Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi hari ini benar-benar bullish, dan memang bullish benar-benar sangat kuat pada hari ini. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya pada saat ini trader semuanya ya. Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa sekarang dia sedang mengalami penurunan. Dan kalau menurut analisa saya, penurunan dia itu masih bisa terjadi dengan titik yang paling rendah itu akan terjadi sampai di seputaran 1.15307. Akan tetapi trader, di saat nanti mengalami kenaikan, tujuan kenaikan dia yang pertama adalah 1.16060, dan tujuan berikutnya adalah 1.1642 dengan nilai yang paling tertinggi banget menurut saya 1.16367. Saya tidak berbicara sampai di level sini ya, level sini masih terlalu jauh ini. 1.166 terlalu jauh. Saya masih bisa bilang bahwa paling maksimal dia itu akan terjadi adalah di seputaran 1.16367. Nah, daerah sini. Dengan rentang yang paling rendah itu di 1.15307. Itu adalah rentang harian yang bisa dicapai oleh pound sterling uncle saham dolar pada hari ini. Jadi harap diperhatikannya. Kalau menurut saya dia masih turun ini. Dia masih turun, taruhlah sampai di 1.15307, setelah itu dia naik. Dengan tujuan utamanya itu minimal di 1.16060 dengan maksimalnya itu di 16367. Oke, kita langsung ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini trader semuanya? Untuk gold hari ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya bahwa rentang harian gold pada hari ini dari seputaran 1.1708 sampai 1726 dengan tendensi yang terjadi sangat kuat akan mengalami bullish kenaikan. Kita akan lihat di pasar Asia agak cenderung setelah kenaikan agak cenderung sedikit mengalami pelemahan, tapi saya bisa bilang bahwa kita akan menunggu sampai masuknya pasar Eropa. Bagaimanakah pergerakannya? Ya, menurut analisa saya, ya, dia ini masih bisa turun, trader. Menurut analisa saya, pasangan mata uang ini dia masih bisa turun dengan penurunannya bisa minimal sampai di 1713. Tapi ingat, apabila pembalikan arah yang terjadi dan dengan kenaikan yang sangat luar biasa, minimal dia akan mencoba sampai di 1726 dengan titik maksimalnya itu kenaikan adalah di seputaran 1731.
Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Saya belum bilang bahwa dia ini akan naik itu sampai di titik yang paling tertinggi di sini. Ini sangat jauh banget ini. Kalau menurut saya ini sangat jauh karena berita ekonomi hari ini cuman nanti pada pukul 21.00 itu aja ya, PMI aja. Itu yang mempengaruhi, tapi nanti kita akan lihat bagaimana apakah pound sterling bisa mempengaruhi pergerakan dolar sehingga bisa mempengaruhi pergerakan gold dan lain-lain. Kita akan lihat. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa ini penurunan ini masih bisa terjadi sampai di 1713. Dan setelah itu akan mengalami penaikan dengan penaikan yang sangat tinggi adalah di 1731 di level sini. Harap diperhatikan oleh trader semuanya. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin, trader semuanya. Bagaimanakah arah pergerakan Bitcoin kita pada hari ini? Seperti biasa, Bitcoin masih malu-malu kucing. Ya, tendensi memang hari ini lebih banyak bullish dengan tujuannya adalah rentang harian dari 19.674 sampai 20.181. Tapi kita akan lihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana, ya. Kita akan lihat bahwa tendensi penurunan masih bisa saja terjadi. Masih terjadi. Dan saya bisa bilang bahwa penurunan yang akan paling maksimal terjadi itu di 19.674 dengan titik maksimal apabila terjadi kenaikan adalah di 19.868. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan hari ini berkisarannya cuma di antara 19.674 sampai 19.868. Itu adalah pergerakan dari Bitcoin pada hari ini. Oke. Bapak Ibu semuanya. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit manfaat buat para trader semuanya. Tapi tetap tugas seorang trader adalah menganalisa lagi apa yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu, gunakan analisa saya ini sebagai rujukan untuk analisa yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao!